Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pagi ini saya ingin terapi lintah, ya, terapi lintah. Mungkin akan di terapi di bagian kaki. Kenapa bagian kaki? Karena kebanyakan orang atau kebanyakan keluhan pada orang itu diawali dan umumnya pada kaki, ya, seperti asam urat biasanya di kaki. Kolesterol, gula itu diawali di kaki, dan kaki ini merupakan penyangga tubuh kita yang menjadi kekuatan kita, kaki. Maka harus sering-sering kita terapi, ya, dengan lintah pada bagian kaki. Supaya apa? Supaya aliran darah yang di kaki menjadi lancar. Dengan lancarnya aliran darah, maka akan menguatkan otot-otot sendi-sendi kaki kita. Dengan terapi lintah ini, maka cairan lintah, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita akan menghilangkan plak-plak darah yang beku yang ada di pembuluh darah kaki kita. Kemudian yang berikutnya bisa jadi ada bagian-bagian sel atau bagian-bagian anggota tubuh kita di bagian kaki. Ini ada yang kurang berfungsi, maka akan diregenerasi oleh cairan lintah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mulai terapi lintah ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik, dalam terapi lintah ini apa saja yang kita siapkan? Yang pertama jelas adalah lintah, ya. Lintah ini lintah irodin, ya, lintah kerbau, ya, besar-besar. Nanti kita lihat besarnya sebesar mana. Kemudian yang kedua, kita siapkan lansing, ya, lansing untuk memancing keluarnya darah di bagian yang nanti kita terapi lintah. Dan jangan lupa jarum lansingnya, ya, kita siapkan jarum lansing cukup 1 biji, 1 orang, ya. Kemudian tentunya alkohol. Guna alkohol ini adalah nanti kalau lintahnya sudah besar, kemudian dia tidak mau lepas, maka kita siram dengan atau kita semprotkan dengan alkohol ini. Dan alkohol ini bisa kita gunakan juga untuk membersihkan luka, ya, membersihkan darah, ya. Kemudian kita siapkan tisu, ya, sebagai pembersih, ya, tisu untuk membersihkan luka, untuk membersihkan kotoran, ya. Dan juga untuk nanti kita gunakan paling tidak untuk menutup bagian luka. Kemudian tidak lupa kita tambahkan, kita pakai plester, ya, plester yang gunanya nanti untuk menutup luka, bagian luka setelah diterapi dengan lintah. Satu lagi, jangan lupa kita siapkan serbuk bidara. Serbuk bidara ini berfungsi untuk menutup bagian luka bekas gigitan lintah atau untuk menghentikan darah, ya. Karena bidara ini sangat efektif untuk menutup luka dan juga untuk menghentikan, menghambat darah keluar dari bekas gigitan lintah. Nah, ini bahan-bahan atau alat-alat yang kita pergunakan dalam terapi lintah. Yuk, kita lanjutkan dengan terapi lintah. Ya, baik, kita mulai terapi lintah, ya. Kaki yang akan kita terapi, ya. Kemudian nanti bagian kaki ini akan kita terapi mungkin cukup 1 atau 2 lintah. Kemudian kita siapkan alas. Ini saya berikan alas kertas. Untuk apa? Untuk menghindari, ya, nanti kalau keluar cairan lintahnya atau keluar darah dari kaki ini. Ya, ini 1 lintah yang kita pasangkan, ya, pada kaki. Ini tidak perlu kita tusuk dengan jarum, karena memang biasanya lintah itu dia akan mengisap sendiri, menempel sendiri ketika dia didekatkan ke kulit, ya. Jadi tidak perlu dipancing lagi dengan ditusuk dengan jarum, dia sudah menempel sendiri.
Nah, ini sudah mengisap ya. Kita biarkan saja sampai beberapa lama ya. Kita biarkan sampai dia kenyang. Ini dia mengisap darah kurang lebih 15 sampai 25 mili darah yang akan dia hisap. Ya, ini lintahnya ya kayaknya tadi nggak mau di posisi yang tadi. Akhirnya kita pindah di posisi yang dekat antara telunjuk dan jempol ya. Itu pun harus kita tusuk dengan langsip ini ya supaya dia mau mengisap. Jadi itu kelihatan ada darah, itu darah bekas tusukan langsing ya. Dan alhamdulillah ini si lintah mau ngisap ya. Rasanya bagaimana? Rasanya agak ngilu-ngilu gitu ya, agak ngilu, rada sedikit sakit seperti digigit semut ya. Kita saksikan bagaimana lintah ini mengisap darah yang ada di kaki ya, jadi besarnya lumayan besar ya, kayak apa ya, timun, kayak apa nih ya. Kemudian kita lihat cairannya ya, cairannya itu cairan hirodin yang dikeluarkan oleh lintah. Ini bagus buat kesehatan, bermanfaat buat kesehatan. Ini pengisapan setelah 1,5 jam ya, besar ya. Ini besar di kaki ya, udah kayak apa sih, kayak pisang ini ya, tapi dia masih mau mengisap terus ya. Kita rasa cukup ya, lintah ini menyedot darah kita ya, lumayan udah besar ya, besar banget. Nah, terus gimana cara melepaskan lintah ini? Karena mungkin kita udah lihat dia itu udah besar ya, dan kelihatannya juga dia masih terus menyedot. Kalau dilepaskan kita tarik ya, ini nggak bagus juga ya, khawatir nanti ada masalah. Nah, kita melepaskannya secara baik-baik walaupun rada kasar. Pakai apa? Pakai alkohol ya. Kita pakai alkohol, semprotkan alkohol ini ke tubuhnya, dia akan lepas ya. Kita lihat, siapkan tisu, dia akan lepas, dia akan ngegelinjang ya. Kayaknya agak berat dia melepas, masih belum mau lepas ya. Gimana cara melepasnya lagi? Kita semprotkan lagi. Nah, dia lepas ya. Ini cara melepaskan lintah, dan dia menyemprotkan cairan darahnya ya, disemprotkan cairan darahnya. Ini dia muntah, makanya kita siapkan kertas, tisu, kayak apa, kayak enggak kotor. Kita bersihkan darah. Lintahnya udah kenyang ya, dia akan pergi. Kemana dia pergi? Ya nggak tahu dia pergi kemana, udah kenyang. Nah, bekas gigitan lintah ini akan terus mengalir dia ya, bukan apa namanya, karena cairan hirodin masuk ke dalam tubuh kita, jadi darah kita akan encer ya, akan terus mengalir. Gimana caranya? Kita tambahkan di darah.
biar dia mampet. Nanti kita tutup pakai plester. Ya, selesai. Kita tutup dengan pressure seperti ini. Ya, nanti kurang lebih dia akan berhenti selama 8 jam ke depan. Nah, ini harus kita ganti terus, kita bersihkan dengan plester atau kita tutup lagi dengan bidara dan kita bersihkan. Ya, ini kurang lebih sampai 8 jam. Salam.